Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ardianto Lobasengo. Di sini saya akan mempresentasikan Seminar Nasional Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan judul artikel penelitian pengembangan LKPD berbasis Problem Based Learning pada pembelajaran tematik tema indahnya keberagaman di negeriku kelas 4 sekolah dasar. Mari menyimak pembahasan berikut ini. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan pada siswa sangat bergantung pada lembar kerja peserta didik. Salah satu pendukung dalam proses belajar mengajar adalah lembar kerja peserta didik. Adanya LKPD yang baik dan menarik akan mampu meningkatkan prestasi belajar siswa dan dapat membantu peserta didik dalam mengembangkan konsep, kemampuan, dan kreativitas menjadi lebih ringkas dan spesifik. Berperan menjadikan LKPD sebagai bahan ajar yang lebih digemari oleh siswa dibandingkan buku cetak atau bahan ajar lainnya. Berdasarkan hal inilah, maka dibutuhkan LKPD yang bukan hanya mampu meningkatkan minat siswa, namun juga mampu meningkatkan daya kemampuan belajar siswa seperti penyelesaian masalah. Maka hal inilah yang mendasari adanya pengembangan LKPD berbasis Problem Based Learning. Pengembangan bahan belajar terhadap peningkatan hasil belajar siswa akan dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riswanto yang mengatakan bahwa adanya pengaruh LKPD terhadap prestasi belajar siswa. Pada penelitian Riswanto pada tahun 2015, ini menyatakan bahwa LKPD yang ringkas membuat siswa lebih mudah memahami pembelajaran sehingga berpengaruh pada prestasi belajarnya. Selain itu, hasil penelitian Rahayu Ningsi pada tahun 2018 menyatakan bahwa jenjang pendidikan dasar tingkat pemahaman siswa pada beberapa mata pelajaran menunjukkan hasil yang kurang memuaskan. Sehingga dibutuhkan bahan ajar yang sesuai untuk dapat meningkatkan pemahaman siswa ini. Menurut Sari, pada tahun 2021 menyatakan bahwa sebuah LKPD yang baik yaitu LKPD yang digunakan oleh guru dan siswa, sehingga dalam pengembangannya membutuhkan pengujian terlebih dahulu. Pengembangan dengan pendekatan Problem Based Learning ini dipilih disebabkan banyaknya penemuan penelitian pada LKPD yang digunakan sekolah, khususnya SD Masehi Waikububak, Kecamatan Kota Waikububak, Kabupaten Sumba Barat, yang masih minim dari soal-soal yang membantu siswa dalam mengaplikasikan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari. Hal inilah disebabkan pada pembelajaran melalui pendekatan PBL memiliki karakteristik mampu memberikan stimulasi siswa dalam menyelesaikan permasalahan di lingkungan dengan mengaktualisasikan ilmu dari pembelajaran yang didapatkan. Selain itu, pengembangan dengan pendekatan problem-based learning ini dibutuhkan sebagai wujud dalam mengatasi kurangnya minat siswa di sekolah dasar Masehi Waikububak yang merasa LKPD yang digunakan sekarang cenderung monoton dan membosankan bagi siswa. Pada pembelajaran tematik kelas 4 sekolah dasar terdapat tema 7, yaitu dengan judul Indahnya Keragaman di Negeriku. Tema ini sesuai dengan peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 24 tahun 2016. Tema ini akan dapat dipahami oleh siswa jika memiliki penerapan dalam pengembangan berbasis masalah. Hal ini disebabkan nilai pembelajaran sangat berkaitan dengan permasalahan yang ada di lingkungan sekitar peserta didik. Pengembangan akan memudahkan siswa dalam mengaplikasikan pembelajarannya. Tujuan pengembangan ini yaitu untuk mengetahui kelayakan, kepraktisan, dan respon siswa terhadap pengembangan LKPD berbasis Problem Based Learning pada pembelajaran tematik tema indahnya keberagaman di negeriku kelas 4 sekolah dasar. Metode penelitian ini menggunakan metode yaitu Research and Development. Model pengembangan yaitu seperangkat prosedur yang berurutan untuk melakukan perancangan dan pengembangan pembelajaran yang diwujudkan dalam bentuk grafis atau naratif. Itu menurut Sugiono pada tahun 2018. Model pengembangan 3D merupakan singkatan dari Define, Design, Development yang dikembangkan oleh
Thiarajan dalam Marfilinda pada tahun 2019. Dalam penelitian ini terdapat 4 tahap pengembangan, yaitu define, design, development, dan dissemination, yang diadaptasi menjadi model 3D, yaitu pendefinisian, perencanaan, dan pengembangan. Instrumen penelitian ini terdiri dari lembar validasi yang direplikasi dari instrumen pengembangan yang digunakan pada penelitian Hasrawati dan kawan-kawan tahun 2019. Revisi LKPD didasarkan dari validasi ahli dengan kriteria valid sebagai dasar kelayakan pengembangan, sedangkan kepraktisan dan respons siswa LKPD didasarkan dari hasil uji coba produk kepada guru dan peserta didik. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian berisikan tahapan berkait pengembangan LKPD. Pada bab ini dirincikan bagaimana tahap pengembangan berbasis 3D yang dilakukan pada LKPD berbasis problem based learning pada pembelajaran tematik kelas 4 sekolah dasar. Berdasarkan tahap pengembangan 3 model, susunan dari hasil dan pembahasan disesuaikan dengan tujuan penelitian ini. Susunan dari kelayakan mengikuti panduan 3D yang terdiri dari tahap pendefinisian, perencanaan, dan pengembangan sebagai berikut. Hasil tahap pendefinisian atau define. Hasil tahap perancangan. Tujuan tahap ini untuk menetapkan dan mendefinisikan persyaratan yang digunakan dalam pengembangan LKPD berbasis problem based learning pada pembelajaran tematik kelas 4 sekolah dasar. Pada tahap ini menganalisis tujuan dalam batasan lembar kerja peserta didik dikembangkan menurut Kustiawan pada tahun 2016. Instrumen yang digunakan pada tahap ini berupa lembar dan observasi. Pada tahap pendefinisian ini dilakukan analisis terhadap 3 aspek, yaitu aspek kebutuhan, aspek kurikulum, dan aspek siswa. Hasil tahap perancangan. Tahap perancangan bertujuan merancangkan LKPD pembelajaran tematik berbasis problem based learning sesuai dengan indikator pencapaian di SD yang telah ditentukan. Kegiatan pada tahap ini adalah sebagai berikut. Menurut Purnama pada tahun 2016, merancang LKPD berbasis problem based learning. Rancangan LKPD di penelitian ini yang dikembangkan yaitu berdasarkan cara dan prinsip-prinsip pengembangan sebuah LKPD yang sudah dijelaskan dalam kajian teoritik pada bab 3. Yang pertama, rasional, 2 tujuan, 3 prinsip dasar, dan 4 evaluasi. Yang terakhir, RPP. Tahap perancangan atau desain. Ini ada desain cover, desain isi, sama desain penilaian. Hasil tahap pengembangan atau development. Pada tahap pengembangan bertujuan untuk menghasilkan produk yang layak dan valid untuk digunakan. Menurut Virianti pada tahun 2010, LKPD yaitu salah satu alat yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan keterlibatan atau aktivitas siswa dalam pembelajaran. Dalam menemukan masalah pada LKPD yang akan dikembangkan, maka dilakukan observasi terhadap LKPD yang ada dan diidentifikasi kebutuhannya menurut Noto pada tahun 2014. Adapun dari hasil identifikasi masalah yang didapat dari LKPD yang ada saat ini, seperti beberapa materi pembelajaran yang akan lebih jelas dan dapat dipahami siswa jika diberikan contoh-contoh masalah yang terjadi di sekitar mereka. Pembelajaran yang sangat konseptual, kemampuan peserta didik dalam berpikir masih rendah dikarenakan siswa cenderung hafalan. Dan dalam proses pembelajaran, guru biasanya menggunakan metode ceramah dan penugasan. Maka berdasarkan identifikasi kebutuhan pengembangan yang dijabarkan di atas, maka peneliti merasa perlu melaksanakan pengembangan untuk menyelesaikan permasalahan dari kebutuhan yang telah dijelaskan di atas. Hasil tahap pengembangan development. Hasil dari validasi materi, bahasa, dan desain menunjukkan bahwa LKPD yang dikembangkan sangat layak digunakan dengan catatan perbaikan.
sehingga tidak membutuhkan validasi ulang, namun catatan perbaikan harus diperbaiki sebelum disebarkan kepada peserta didik. Tahap pengembangan yaitu tahap untuk melanjutkan LKPD yang telah dikembangkan untuk divalidasi dan direvisi sesuai dengan arahan validator. Itu menurut John pada tahun 2013. Nah, ini rekapitulasi hasil validasi. Validasi materi itu mendapat skor 84,09%. Tingkat ketercapaian valid. Validasi desain 84,61%. Tingkat ketercapaian valid. Validasi bahasa kategori 87,5%. Tingkat ketercapaian valid. Berdasarkan hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa ketiga validasi mendapatkan hasil tingkat ketercapaian valid. Adapun rekapitulasi hasil validasi yakni validasi materi dengan skor 84,09% dan tingkat ketercapaian valid. Selanjutnya validasi desain dengan skor 84,61% dan tingkat ketercapaian valid. Terakhir, validasi bahasa dengan skor 87,5% dan tingkat ketercapaian valid. Maka dapat diketahui bahwa ketiga validasi mendapatkan hasil tingkat ketercapaian valid. Adapun skor yang paling tinggi didapatkan pada validasi bahasa dengan nilai 87,5%. Setelah mendapatkan hasil validasi yang menyatakan LKPD dapat digunakan dengan revisi, maka selanjutnya LKPD direvisi sesuai dengan komentar dan saran yang diberikan sebelum melanjutkan pada tahap uji coba. Menurut Nufriwaldi dan Ermawitra pada tahun 2019. Berdasarkan hasil penilaian dari beberapa validator di atas, sejalan dengan pendapat Setiawati pada tahun 2020, menyatakan bahwa produk pengembangan bahan ajar LKPD dinilai berkualitas jika terbukti valid. Valid berarti suatu produk dinyatakan valid oleh validator dan layak digunakan kepada siswa. Berdasarkan hasil rekapitulasi validasi yang dinyatakan bahwa LKPD yang dikembangkan layak untuk digunakan dengan catatan harus memperbaiki LKPD sesuai arahan perbaikan. Revisi aspek materi didasarkan pada kolom saran dan komentar validator yang terdapat pada lembar validasi. Hasil dari kelayakan yang didapat dan sesuai dengan penelitian Elvina pada tahun 2020 yang menyatakan hasil dari pengembangan LKPD yang baik adalah LKPD yang telah melewati proses validasi dan direvisi sesuai dengan hasil saran dan pada validasi. Kepraktisan pengembangan LKPD berbasis problem based learning pada pembelajaran tematik tema indahnya keberagaman di negeriku kelas 4 sekolah dasar. Nah, sesudah melakukan validasi dan merevisi produk, peneliti menguji coba produk untuk mengetahui kepraktisan LKPD berbasis problem based learning. Hasil dari kepraktisan LKPD berbasis problem based learning dapat dilihat pada tabel berikut ini. Respon guru, validasi 100%. Kesimpulan sangat valid. Berdasarkan tanggapan tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan respon guru menyatakan bahwa LKPD yang disebarkan telah sangat baik dan valid dengan skor 100%. Selain itu, guru memberikan komentar bahwa LKPD yang dikembangkan telah sangat baik dan menarik sebab sesuai dengan kehidupan sehari-hari siswa, serta berbasis keterampilan yang dapat mengasah kemampuan belajar siswa. Kepraktisan merupakan bagian dari tujuan pengembangan menurut Rahayu pada tahun 2018. Hal ini disebabkan jika LKPD memiliki tingkat kelayakan yang baik, namun tidak digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajaran, maka pengembangan menjadi tidak sempurna dilaksanakan. Hasil kepraktisan yang menunjukkan hasil yang baik ini sesuai dengan penelitian Weni pada tahun 2014 tentang pengembangan LKS berbasis aktivitas pada mata pelajaran IPS materi sumber daya alam kelas 4 sekolah dasar. Berdasarkan hasil analisis pengembangan, skor kevalidan yang diperoleh adalah 3,4 berbanding 3,4 sebagai skor kepraktisan dari
segi pengajar dan 3,5 dari segi siswa. Serta presentasi nilai keefektifan yaitu 94,07%. Kepraktisan yang merupakan salah satu tujuan dari pengembangan memberikan hasil yang sangat dengan penelitian ini, yakni memiliki tingkat kepraktisan yang baik. Respon siswa pengembangan LKPD berbasis problem based learning pada pembelajaran tematik tema indahnya keberagaman di negeriku kelas 4 sekolah dasar. Setelah mendapatkan hasil kepraktisan dari guru, maka tahap selanjutnya adalah mengetahui respon siswa dari LKPD yang disebarkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan dari Firanti pada tahun 2010 yang mengatakan bahwa dengan adanya tanggapan siswa akan memberikan pandangan apakah LKPD yang dikembangkan sesuai dengan kondisi siswa yang menjadi target pengembangan. Adapun hasil respon siswa menunjukkan sebagai berikut. Uji coba respon siswa rata-rata hasil validasi 91,5%. Kesimpulan sangat baik. Berdasarkan data di atas, diketahui respon siswa mendapatkan skor akhir adalah 91,5% dengan tingkat ketercapaian sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa LKPD yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan siswa. Adapun indikator yang paling tinggi adalah bahasa yang sesuai dengan kondisi siswa. Sedangkan indikator yang paling rendah adalah warna LKPD yang menarik, yang terletak pada aspek desain. Hal ini membuktikan bahwa LKPD memiliki kelebihan pada segi bahasanya, dan kekurangan pada desain terkhusus pada komposisi warnanya. Uji coba produk yang telah dilakukan hanya bersifat sosialisasi. Sosialisasi LKPD dilakukan kepada siswa di SDM Waikabubak sebagai lokasi uji coba LKPD. Jika LKPD mendapatkan hasil dari uji coba yang baik, maka LKPD dapat disebarkan menjadi LKPD yang layak pakai. Itu menurut Utomo pada tahun 2018. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Sari pada tahun 2019 tentang pengembangan LKPD berbasis problem based learning pada mata pelajaran IPS kelas 5 SD. Hasil menyatakan bahwa produk LKPD pada pelajaran tematik kelas 4 yang telah dikembangkan peneliti dinyatakan valid, sesuai dengan validasi yang dilakukan oleh ahli materi, ahli desain, dan ahli bahasa, dan praktisi. Hasil penilaian pada ahli materi diperoleh skor 4,5 dengan kriteria layak. Kesimpulan, hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa 1. Hasil dari kelayakan pengembangan menunjukkan hasil valid dengan revisi. Hal ini dibuktikan dengan hasil rekapitulasi validasi, yaitu validasi materi dengan skor 84,09% dan tingkat ketercapaian valid. Selanjutnya, validasi desain dengan skor 84,61% dan tingkat ketercapaian valid. Terakhir, validasi bahasa dengan skor 87,5% dan tingkat ketercapaian valid. 2. Hasil dari kepraktisan dilakukan kepada guru menunjukkan hasil bahwa respon guru menyatakan LKPD yang disebarkan telah sangat baik dan valid dengan skor 100%. 3. Hasil dari respon siswa menunjukkan bahwa LKPD sudah sangat baik. Hal ini dibuktikan dengan skor akhir respon siswa adalah 91,5% dengan tingkat ketercapaian sangat baik. Berdasarkan hasil yang didapatkan, maka disarankan kepada guru dapat menggunakan LKPD berbasis problem based learning yang telah dikembangkan sebagai referensi dalam memberikan pembelajaran di kelas. Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan, saran yang diajukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peneliti hanya dilakukan sampai pada tahap validasi dan uji coba terbatas, sehingga perlu dilakukan pengembangan lebih lanjut. Yang kedua, bagi peneliti berikutnya disarankan untuk melakukan penelitian pengembangan LKPD berbasis problem based learning dengan tema yang berbeda, dapat digunakan pada pembelajaran apapun dan juga tempat yang berbeda. Ini daftar pustaka yang saya gunakan, bisa dilihat. Sekian presentasi dari artikel penelitian saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.